Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 19 April pukul 18 lewat 50 menit. 18 lewat 50 menit bursa sudah tutup, ini hari Jumat dan hari ini pula IHSG turun 1,1%. Nah gini guys, ini video pertama gue setelah 2 bulan ya guys ya, 2 bulan, sekitar 2 bulanan lah. Dan banyak teman-teman yang memang, bang buat lagi dong, buat lagi. Karena selain di YouTube ini, teman-teman yang tadinya kenal di YouTube juga akhirnya berinteraksi di sosial media Instagram gua. Dan ya itu, buat lagi dong, buat lagi. Oke, lama juga ya, akhirnya gue buat lagi lah, iseng-iseng buat lagi. Karena gini guys, lumayan, karena YouTube ini sudah menghasilkan, walaupun sedikit ya, 2 kali dapat gue monet gitu ya. Kalau misalkan gak dilanjutin, katanya sih bisa angus monetnya. Gue nggak tahu ya. Mungkin lu ada yang udah lama di dunia YouTube atau konten kreator, lu bisa kasih tahu gue guys ya. Nah balik lagi gini guys. eh di sini gue mendapatkan pertanyaan. Ketika market begini, ketika market begini, ini kan tadi pagi gue melihat berita bahwa ada Israel serang Iran ya guys ya. Israel serang Iran tuh 10 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 2 jam yang lalu kronologinya. Nah, di sini akan ada banyak fear yang bertebaran ya. Jadi gini, kita di kuartal 1 2024 itu sedang menghadapi berbagai macam sentimen. Berbagai macam sentimen. Ini kita bahas satu-satu guys. Ya, pertama, oke, pasti tensi geopolitik. Ya, tensi geopolitik. Lu ngelihat ada Iran, ada Israel, ada Palestina. Bahkan selain konflik Iran dan Israel ini, konflik Palestina dengan Israel itu sudah berimbas, guys. Berimbas kepada apa? Salah satunya saham Unilever, guys. Lu perhatikan saham Unilever. EPS di kuartal 4 2023 itu turun banget. Kita masih belum bisa memastikan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya itu Unilever akan seperti apa. Nah, itu guys, tensi geopolitik. Ini bukan cuma Iran versus Israel ya guys. Dan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kemudian ada USD. USD to rupiah. Sekarang sudah di angka 16.000. Ini dampaknya bisa kemana-mana guys. Pertama, memang ada perusahaan yang akan diuntungkan. Perusahaan yang revenue-nya dalam bentuk dolar. Biasanya apa? Perusahaan-perusahaan eksportir. Perusahaan-perusahaan yang bahannya diekspor. Perusahaan tambang, terus perusahaan-perusahaan energi. Energi juga pasti akan terkena sentimen positif dari sini nih. Karena biasanya energi akan mahal. Yang revenue-nya dalam bentuk dolar, itu juga akan diuntungkan. Tapi, ya guys ya, importir, perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar, ya, yang dalam bentuk USD itu juga akan kena imbasnya. Perusahaan-perusahaan apa? Ya, bisa jadi perusahaan consumer goods, kemudian perusahaan-perusahaan kayak misalkan lu lihat coba perusahaan Prodia nih. Prodia gue kemarin baca beritanya ya. Prodia. Dia kan mengimpor alat-alat kesehatan dari luar. Dia juga udah mulai was-was guys dengan adanya peningkatan US dollar nih guys ya. Karena itu nanti akan berdampak terhadap cost-nya dia. Itu pro dia. Jadi berbagai macam hal ya, tensi geopolitik, USD itu rupiah. Sebelumnya kita juga dihajar dengan Pilpres ya guys ya. Pilpres ya. Walaupun sudah usai sih guys, tapi kan sebelumnya nih yang membuat banyak investor wait and see itu salah satunya Pilpres. Karena belum tanggal 14 Februari, sebelum itu masih pasar tuh sideways, lesu, sideways. Karena mau melihat siapa yang akan menang. Ketika ini udah selesai, ini dihajar. Ini udah, bukan ini udah selesai sih. Ini masih tinggi, ini dihajar lagi. Jadi, dan lain-lain ya guys ya. Kemudian ada lagi tuh, Enough gagal bayar. Bukan gagal bayar sih, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar pegawai. Tuh, lu pasti lihat beritanya guys ya. Kalau lu sering baca berita dan lain-lain nih guys. Nah, disinilah dari berbagai macam alasan ini. Oh iya, ada berita juga penjualan mobil Astra. Penjualan mobil Astra turun 20%. 20% bukan angka yang sedikit loh guys. Gede loh guys. Tapi kita masih belum tahu kuartal satunya seperti apa karena Astra kan gak cuma jualan mobil ya. Dia ada tambangnya juga dan ada tol dan sebagainya. Nah, kemudian
Di antara sentimen-sentimen yang negatif ini guys, ini gue katakan sentimen negatif ya, karena memang fear semua ini nih. Kuartal 1 2024 nggak habis-habis gitu. Di antara sentimen-sentimen yang negatif, akan ada pertanyaan, masuk kapan? Ya kan? Habis itu, sekarang waktunya masuk atau enggak? Nah, gitu guys. Ini pertanyaan yang banyak di gua dapatkan guys ya. Gua dapatkan di Instagram gua, teman-teman di YouTube dan teman-teman gua juga. Jak, kalau dalam kondisi seperti ini bagaimana, Jak? Gue cuma mau ngasih tahu aja nih guys. Ini lu harus camkan, bukan camkan. Lu harus tanam di mindset. Kita itu terlalu sombong guys. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong bahwa kita merasa bisa menebak nih guys, arah market. Kesalahan investor itu adalah merasa dirinya pintar bahwa dia bisa melihat ini sudah di bawah nih, ini udah bottom nih. Oh, besok nih bakal naik lagi nih. Oh, besok nih bakal bakal turun lebih dalam nih. Akhirnya ketika lu masuk, yang lu anggap bahwa itu sudah di bawah, ternyata masih bisa turun lagi. Akhirnya yang lu menganggap bahwa ini masih bisa turun lagi, ternyata rebound, dia naik. Jadi kesalahan kita, investor, itu kebanyakan orang, investor di pasar modal, itu merasa bahwa dirinya bisa menebak market. Padahal sekelas Warren Buffett aja belum tentu bisa melakukan hal tersebut, guys. Itu yang mau gua kasih tahu ke lu dan lu harus catatkan hal itu di mindset lu masing-masing. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Karena kita menghadapi ketidakpastian ini guys, nih ada 5 poin dan lain-lainnya silahkan lu tambahkan sendiri ya negatif-negatifnya. Karena kita menghadapi ketidakpastian ini, maka strategi kita itu harus yang pasti guys. Nih, yang pasti apa? Lu harus cari saham yang pasti membagikan dividen. Udah itu aja. Nih, membagikan dividen secara rutin. Jadi lu bisa menerka, lu akan dapat berapa nih membagikan. Gue nulisnya gimana sih nih? Nah, makanya kalau lu temenan di Instagram gua guys ya, gue beberapa kali menyebut karena memang gue sering membalas teman-teman komen dan DM di Instagram dan gue aktifnya memang di Instagram sih. Sering gue membalas DM teman-teman, eh, Bang, lu yang teman sama gue di Instagram pasti lu mengetahui guys. Saham apa yang gue koleksi sejak 2023 akhir sampai sekarang? Saham yang ini guys nih, secara rutin. Nah, kayak teman gua, Jak PTBA gimana Jak? Udah lu beli aja. Beli aja pas 2700, 2800. Apalagi kita tahu, gua kan sempat menebak bahwa IPS PTBA itu di angka 100 ya di kuartal 4 2023. Ternyata gua salah. IPS-nya ternyata 200. Udah kalau begitu lu jangan ragu, hajar aja. Teman gua akhirnya ada tuh yang udah untung di PTBA karena tadinya minus, tadinya di angka dia punya di angka 3 ribuan lah, 4 ribuan gitu, dekat-dekat 4 ribu. Begitu dia turun ke 2.500 beli lagi averaging down. Sekarang udah untung 17%. Berarti average-nya kan sekarang PTB di angka 2.800-an atau 2.700. Karena PTB udah di angka 3.000. Nah, PTBA bisa lu jadikan itu salah satu contoh aja guys ya. PTBA bisa lu jadikan salah satu pilihan apalagi dia RUPS, apalagi dia membagikan dividen. Jadi, lu menghadapi ketidakpastian ini, lu harus menghadapinya dengan sesuatu yang pasti apa? Membagikan dividen secara rutin. Lu jangan pernah menebak bahwa saham ini oh PR-nya udah segini, PBV-nya saat ini guys, gua kasih tahu aja, PR dan PBV tidak terlalu berlaku untuk saat ini guys ya. Lu lihat cuan kayak gimana, TPIA, kemudian brand gitu ya. Tapi kan itu lu menghadapi sesuatu yang tidak pasti ya. Lu nanti beli, kemudian siapa yang tahu itu bahkan jeblok ke bawah. Tapi kalau misalkan ini besok perusahaan mau RUPS, dia membagikan dividen, ya sudah lu udah punya gambaran. Lu udah tahu bahwa Mandiri membagikan dividen berapa, BNI, BRI, BCA, PTBA, UNTR. Nah, yang begitu-begitu guys. Kalau gua filternya begini guys. Cara filternya, satu, itu kan udah pasti ya membagikan dividen secara rutin. Gue akan cari yang dividen yield minimal 5%. Itu minimal banget 5% dengan catatan revenue naik tiap tahun. Nih,
Bang, dividen 5% kan kecil. Iya, betul, kecil. Dividen 5% per tahun itu termasuk kecil. Sekarang orang lagi berlomba-lomba untuk mencari instrumen investasi mana yang paling memberikan return besar. Dividen 5% kecil. Cuman kalau misalkan setiap tahun revenue-nya naik, ini bisa dijadikan pilihan. Ketika nanti revenue-nya naik, lu perlu tahu bahwa revenue itu kan top line ya. Nih, top line itu penting. Kalau misalkan dia naik setiap tahunnya, nanti yang tadinya minimal 5%, dividen lu lama kelamaan bisa jadi 6%, 7%, 8%. Atau lu cari yang dividen nggak apa-apa 10%. Ya, ini udah bagus nih. Dividen minimal dividen udah bagus banget 10% ya. Walaupun revenue ke depannya itu kita tidak bisa menebak. Contohnya apa? Batubara. Batubara IPS di kuartal 4 itu kan ada beberapa yang minus kayak kalau gua nggak salah MBAP atau MCOL gitu. MCOL apa MCOL? Gue lupa. Nah, tapi ada yang meningkat di kuartal 4. Kita belum tahu nih di kuartal 1 2024 bagaimana. Jangan pernah berpikir bahwa sekali lagi guys, jangan coba menebak bahwa betul kita udah menganalisa kalau USD naik, ada perang, ada konflik, itu yang diuntungkan adalah perusahaan yang revenue-nya dalam bentuk dolar yang melakukan ekspor keluar. Betul, saham-saham sektor energi. Analisanya seperti itu. Tapi tidak serta-merta itu nanti EPS di kuartal 1 2024-nya tiba-tiba menjadi tinggi, guys. Nggak begitu. Nggak begitu. Perlu ada momentum. Dan kita tetap nggak bisa menebak di kuartal satunya di 2024 itu bagaimana. Jadi, yang kedua, lu boleh walaupun nih guys ya gua kasih catatan, walaupun revenue ke depan tidak stabil. Nih, oh stabil sih, stabil. Lu cari dividen yang bisa memberikan 10% itu udah bagus. Kayak gitu guys. Jadi ini jawaban gua ketika ada pertanyaan, Bang, gimana Bang di saat pasar begini? Di saat ada banyak ketidakpastian seperti ini, lu harus melakukan dan menghadapinya dengan sesuatu yang pasti. Itu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.